mahasiswa PM Kaunsil. Gimana kabarnya? Semoga kita tetap sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Shalom Mei. Shalom Kak Malam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita masih boleh berkumpul meskipun dari rumah kita masing-masing. Kita boleh melakukan ibadah persekutuan Jumat meskipun dari tempat kita masing-masing. Tetapi itu adalah sesuatu yang harus kita boleh syukuri. Pada hari Jumat ini, kita kembali melakukan ibadah PJ dari tempat kita, dari rumah kita masing-masing. Nah, untuk tema PJ kita pada saat ini yaitu percaya badai pasti berlalu. Teman-teman pasti udah tahu kan siapa pembicara kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman semua, nanti yang ingin bertanya seputar PJ hari ini, itu sesuai tema PJ kita tentunya, yaitu percaya badai pasti berlalu. Kita ajak teman-teman yang lain yuk buat ikutan PJ, biar lebih seru, kita saling memberkati satu sama lain, kita saling menguatkan. Kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buat teman-teman semua, ada baiknya kita terlebih dahulu, kita siapkan hati kita boleh fokus firman Tuhan, agar Tuhan benar-benar hadir di tempat kita masing-masing. Halo, Kak Rivian Adi. Oke. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Ini begini aja ya? Atau begini? Gimana sih kabarnya sih ya? Kayak gitu kurang jelas sih kalau. Apanya kurang jelas? Itu Pak, kurang pencerahan. Oh, cahaya. Cahayanya bagaimana nih ya? Begini meren tuh. Enggak ada. Nah, terus? Iya kurang. Gelap ya sih ya? Shalom, Pak. Suara saya jelas nggak, Pak? Jelas. Ya, Pak. Ya, shalom semuanya. Siapa ya tuh?
Nah, gitu terang ya? Iya, Bang. Terus gimana nih, Sya? Ngapain? Sharing firman Tuhan ya, Pak. Sekarang? Saya doa pembuka dulu ya, Pak. Oh, silakan. Buat teman-teman semua, kita satukan hati kita, bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kami yang mau merasakan saat ini. Saya bersyukur ya Tuhan buat memberikan kepada kami. Dan saatnya Tuhan kami boleh melakukan ibadah puji kami pada kali ini. Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan firman melakukan firman. Biarlah ya Tuhan firman yang ada sekarang di dalam biarlah kami boleh Tuhan menjadi paku sekitar kami. Ampunilah dosa kami, ampuni supaya kami harapan kami apa kami sampaikan Yesus Kristus terus kami. Amin. Amin. Ya, shalom Sya. Malam hari ini ngobrolnya tentang bersama Tuhan badai pasti berlalu. Ya, suaranya kedengaran ya? Ya. Kedengaran Pak. Ya. Waktu dapat tema ini mana kalau badai tidak berlalu gitu? Saya juga tadi kepikiran kayak gitu. Iya, soalnya temanya sedikit sedikit mengusik pikiran dan hati. Bersama Tuhan badai pasti berlalu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau badai tidak berlalu? Ya, berarti kita tidak bersama dengan Tuhan. Atau kita keluar dari Tuhan. Karena badai tak berlalu. Padahal ya, teman-teman kalau kita lihat di Alkitab, Rasul Paulus pernah bilang begini nih, di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Yang punya Alkitab bisa dibuka Alkitabnya ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali dalam maut, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Nah, ayat 30-nya ya, saya percepat saja mungkin ya. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi, ayat-ayat itu menunjukkan sekali bahwa Paulus itu badainya nggak berlalu. Badai mulu yang dihadapi. Berarti dia tidak bersama dengan Tuhan, gitu kan? Iya. Jadi saya coba ya bukan bikin kebingungan, tapi saya coba menyampaikan ini supaya kita tuh jangan jadi anak muda yang pragmatis, jadi anak muda Kristen yang pragmatis, yang gampangan, hidup bersama dengan Tuhan pasti gampang, pasti enak, dapat jodoh, murah rezeki, nilai bagus. Enggak gitu juga gitu. Jadi karena Paulus sudah menuliskan hal seperti itu ya, jadi bagaimana kalau misalnya saya sampaikan begini, bersama Tuhan melewati badai. Jadi bukan bersama Tuhan badai pasti berlalu, tapi bersama Tuhan melewati badai.
Gimana sih ya? Bersama Tuhan melewati badai. Oke, boleh. Sya, kamu pilih mana? Di padang gurun bersama dengan Tuhan, tapi di tempat nyaman tanpa Tuhan. Di padang gurun sama Tuhan. Di padang gurun bersama Tuhan. Oke. Berarti ya badai, kita nggak usah fokus kepada badainya berarti. Jadi kita fokus kepada dengan siapanya kita. Bukan fokus kepada badainya, tapi dengan siapa kita bersama. Berjalan dengan siapa kita. Kalau kita fokus kepada badainya, ya kita pengen badainya berlalu. Pengen pandemi ini selesai. Pengen semuanya kembali normal. Bisa pulang ke kampung halaman. Bisa PMK, PJ ketemu bareng-bareng lagi. Ya kan? Bisa ketemu yang lain lagi dan semuanya. Jadi saya berpikir bahwa bersama Tuhan kita melewati hal-hal yang sedang terjadi. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Berarti masalahnya ada, problemnya ada, tapi kita dapat menanggungnya. Kalau apa? Kalau kita bersama dengan Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan, kita bisa tegaskan bahwa sebetulnya kita mampu melewati badai, tapi seharusnya dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan alergi dengan masalah, jangan alergi dengan badai, jangan takut dengan masalah, jangan alergi dengan badai. Karena itu supaya kita lebih menukik lebih tajam lagi, ada dua hal nih yang saya akan tegaskan dari bersama Tuhan melewati badai ini. Yang pertama, dua hal ini saya ringkas jadi 2M. M yang pertama itu mengenal Tuhan. Nah, Lukas pasal 9 ayat 20. Lukas 9 ayat 20. Lukas 9 ayat 20 bilang begini. Yesus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Menurut kamu siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, Mesias dari Allah. Yesus nanya nih sama muridnya, menurut kamu siapa aku? Terus Petrus bilang begini, Mesias. Nah, ayat 21-nya bilang begini, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dari mana Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus Mesias? Dari kedekatan, dari keintiman. Sehingga dia mengenal siapa Yesus. Bukan cuma sekedar tahu, tapi dia mengenal Tuhan Yesus. Saya mungkin tahu Syasya, tapi belum tentu mengenal kamu lebih dalam. Nah, untuk tahu kamu, saya harus mengenal kamu. Untuk mengenal kamu, saya akan intim dengan kamu. Kan begitu kan? Nah, Petrus, murid-muridnya, tahu siapa Tuhan Yesus, Mesias dari Allah. Dari mana dia tahu? Dari keintiman, dari pengenalan. Dengar baik, untuk tahu Tuhan, kita cukup belajar. Tapi untuk mengenal Tuhan, kita harus intim dengan Tuhan. Karena mengenal Tuhan ini, masuklah ke kamar kosmu, tahajudlah, sembayanglah, berdiam dirilah,
Bercintalah bersama dengan Tuhan di kamar kosmu. Jangan tidur. Jangan ngedul. Ini waktunya pakai kebersamaanmu dengan Tuhan berdua di kamar kosmu. Ya, intim. Nah, karena itu kamarmu harus dibenahi. Kaos kaki itu di mana? Ya kan? Baju, jaket jangan sembarangan, buku ditata dong. Saya pernah masuk ke kamar seorang anak rohani di Unsil, nggak usah sebutin angkatannya dan orangnya pasti tahu. Waktu saya masuk ke kamarnya rapi betul itu kamar. Laki-laki loh ya, bukan perempuan. Rapi. Tapi saya pernah masuk nyelonong gitu ke kamar anak kos, anak rohani juga, cowok juga. Waduh itu kayak kapal pecah itu kamarnya. Masya Allah. Kaos kaki di mana, laptop di mana, jaket di mana. Saya aja nih yang baru datang ngelihat kamarnya nggak nyaman, kok dia bisa nyaman ya begitu ya? Bagaimana dengan Tuhan? Kira-kira nyaman nggak gitu ya Tuhan tuh berdiam diri bersama kamu di kamar kosmu yang berantakan begitu? Masa Tuhan datang ke kamar kos saya, Pak? Ya enggak, maksud saya begini. Kita aja manusia ada di tempat tersebut gak nyaman, apalagi Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi, kenal Tuhan. Intim dengan dia. Supaya apa? Supaya kita tahu siapa Tuhan. Mesias dari Allah. Kalau kita bersama dengan dia, badai apapun, kita bisa lewati. Saya percaya nih, saya yakin sekali bahwa setelah COVID ini pasti ada yang lebih parah lagi. Ya, ahli-ahli teologi bilang begini bahwa ini masa-masa pengangkatan, kita siap-siap, whatever lah. Tapi yang pasti siapkan dirimu, siapkan diri kita dengan apa? Dengan semakin mengenal Tuhan. Kita tahu Tuhan bukan kata pendeta si itu, bukan kata pembina si ini, tapi kita tahu Tuhan karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi, kalau misalnya Tuhan berkata, Sasha, menurut kamu siapakah aku? Kalau Tuhan bertanya kepada kamu, Sasha, menurut kamu siapakah aku? Siapa? Mesias dari Allah. Gitu kan? Karena kita mengenal. Itu yang pertama. M yang pertama mengenal. M yang kedua itu mengerjakan yang dia kerjakan. M yang pertama mengenal, M yang kedua mengerjakan yang dia kerjakan. Nah, ada banyak orang termasuk mahasiswa mungkin salah pada tempatnya, salah pada kondisinya. Dia mengerjakan. Bapak aja bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sampai sekarang. Yesus bilang begini, Bapakku bekerja maka aku bekerja. Nah, yang jadi masalah, dia mengerjakan pekerjaannya siapa? Dia mengerjakan pekerjaan yang Bapak kerjakan. Dia memandang Bapaknya mengerjakan, sehingga dia mengerjakan apa yang Bapak kerjakan.